Halo teman-teman, apa kabarnya? Ya, hari ini saya ingin berbagi sebuah cara untuk bagaimana membuat prajurit musuh yang defender itu nggak bisa bantu ngedefend, ya kan? Jadi kita misalnya mau nyerang rajanya ataupun mau nyerang target yang kita inginkan itu nggak bisa di defend sama defender musuh. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Saya akan menjelaskan dengan terperinci. Jadi kita harus ikutin videonya sampai selesai. Oke. Jadi kita langsung masuk aja. Jadi ini jarang banget orang tahu gitu ataupun paham tentang masalah ini. Ini sebenarnya game Gundam ini itu dia pakai logika bikinnya. Jadi makanya kenapa hal seperti ini pun kalau kita benar-benar memahaminya ya kan ada logikanya gitu, sehingga kita bisa gampang sekali yaitu apa menyelesaikan stack-stacknya itu dengan mudah. Seperti contoh ini yaitu stack Saikoro ini kan itu ada dua defender. Eh, sedangkan rajanya di tengah itu ya kan kita mau nyerang dia nggak bisa karena defendernya sampai tiga tiga kali ya, otomatis kan kita mau mau hajar rajanya itu nggak bisa. Nah, bagaimana biar ini stack bisa kelar dalam satu kali, stack ini bisa kelar dalam turun kita gitu, ada caranya. Ini saya akan jelaskan. Sebelumnya ya kan kita setiap ini setiap setiap Gundam itu bisa ngedefend sesuai langkah kakinya, ya kan, sesuai langkah kaki ya. Kita ingat nih kayak ini Psycho Gundam ini kan eh, langkah kakinya itu ada 4 petak, makanya dia bisa ngedefend raja yang ini, ya kan, posisinya di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, pas 4 petak. Jadi dia bisa ngedefend rajanya 4 petak. Nah kalau yang di sini dia bisa ngedefend rajanya ini adalah eh, dia kan jalannya 4 petak. Nah sedangkan dia ini bisa 1, 2, 3, 3, ya kan, lebih dekat daripada yang di sebelah sini, ya kan, sehingga gimana, eh, walaupun kita blokin dia punya ini jalan, dia tetap bisa ngedefend. Nah makanya bagaimana nanti kita simak sama-sama ya. Kita ambil contoh yang ini dulu. Kita ambil contoh yang di sebelah sini. Kita blocking dulu. Oke ya, saya akan blocking yang sebelah sini dulu buat sebagai contoh. Bentar, kita majuin ini dulu. Oke, kita majuin ini. Oke, kita serang sebelah sini. Ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita misalnya udah tahu satu trik yang ini ya kan, otomatis kita nanti punya banyak opsi untuk itu apa maksudnya menyelesaikan stack-stack itu loh, stack-stack yang susah. Oke, ini kita taruh di sini ya, kita ngeblok dia. Oke, nah ini kan dia bisa bisa ngeblocking itu, bisa bantu rajanya itu kalau misalnya dia itu empat empat petak, makanya dia bisa 1, 2, 3. Oh dari sini 1, 1, 2, 3. Oke 4. Dia itu masih bisa ngeblocking, bantu ngeblocking karena posisi sini sampai. Oke, posisi sini sampai, makanya dia bisa ngeblocking, ya kan. Tapi kalau posisi sini 1, 2, 3, 4 dia nggak nyampe. Tapi kalau sini 1, 2, 3, 4 dia sampai. Makanya kalau dia di blocking di sebelah sini dia tetap bisa sampai bantuin rajanya. Nah ini saya akan kasih contoh satu aja yang sebelah sini dulu. Kita akan gerakin ininya, SF nya ya. Oke, kita gerakin SF, kita serang aja yang mana aja bebas. Kita serang sebelah sini. Contoh ya, kita ambil buat contoh aja. Serang dulu. Oke.
Kita kasih contoh, misalnya kita nyerang rajanya, otomatis dia akan ngeblok nih, ya kan? Yang sebelah kiri ini dia blocking, ngeblok buat itu apa, biar rajanya nggak diserang. Oke, nah kita blocking jalan dia ya pakai si ini tanker kita blocking, kita majuin dia ya. Oke, jadi ini menarik sekali ya, menurut saya ini sangat menarik sekali. Oke, nah kita taruh di sini, kita blocking jalan dia. Sekarang kita lihat ya, apakah dia masih bisa ngedefend, bantu defend? Dia nggak bisa bantu defend, tapi yang ini bisa. Sebelah kanan masih bisa. Kenapa? Karena langkah dia itu masih sampai untuk bantu rajanya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Nah pas dia masih bisa ngeblok, bantu ini rajanya. Nah sekarang saya tutup jalan dia. Kita tutup jalannya ya. Oke, kita serang bagian atas saja. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini benar-benar hal yang jarang orang tahu ya. Kalau kita nggak benar-benar kita telusuri gitu ya, ini jarang banget kita bisa tahu. Oke, nah kita blocking jalan dia, lalu kita serang. Nah lihat, salah. Nah kayak di sini, dia nggak bisa ngeblok, nggak bisa namanya, ini apa namanya, ngedefend, bantu defend rajanya gitu loh, ya kan? Saikoro Gundam ini kenapa? Karena jalan dia udah diputusin, sehingga hitungannya dia nggak bisa, langkah kaki dia itu nggak sampai. Makanya kenapa ini, apa maksudnya, benar-benar sesuatu yang sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Sehingga kalau kita udah tahu ada satu teknik seperti ini ya, nanti otomatis kalau kita mau menyelesaikan stack-stack yang butuh buat langsung nyerang ke intinya, itu kita bisa pakai cara ini gitu loh. Pasti akan banyak stack-stack di mana rajanya itu banyak sekali defendernya. Nah, ini teknik yang sangat menarik untuk kita, yaitu apa maksudnya pelajarin. Oke. Nah, kita boleh taruh di sini. Lalu kita serang, kasih debuff ke rajanya ya kan. Otomatis nanti kita dalam turn ini kita bisa menyelesaikan stack ini dengan mudah. Kenapa? Karena rajanya nggak di defend sama prajuritnya itu loh. Oke, lihat dah. Oke. Nah, kita free attack ya di sini ya. Kita majuin semua ini kita, supporter kita majuin, lalu kita hajar habis-habisannya. Oke, kita ini nggak mati ya. Oke, nggak usah, ini berarti nggak usah. Kita majuin yang sebelah sini aja. Oke, kita serang sebelah sini. Oke. Oke, udah itu kita majuin lagi di sebelah sini. Ya, kita serang aja. Kita kasih debuff dulu biar apa maksudnya, Saikoro-nya itu udah gampang banget dibunuh sama SF kita gitu. Ya kan? Dia nggak dibantu ngedefend, pasukannya nggak bisa ngebantu ngedefend dia karena sudah di blok jalannya gitu loh. Oke, nah, ini udah pasti mati. Kita tinggal serang pakai SF dan dia itu akan mati. Nah, jadi menarik ya. Ini benar-benar hal yang mungkin jarang orang tahu
ya kan, jarang, bukan artinya nggak ada yang tahu ya, ini jarang orang tahu. Jadi menurut saya ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita sehingga bisa cepat mengelarin stack ini, bisa cepet-cepet cari Saikoro ya. Karena kalau misalnya kita lama nih mau kelarin Saikoro ya kan, pakai teknik seperti ini akan cepat sekali selesaiinnya. Dalam waktu 1 turn kita bisa matiin Saikoro Saikoro Gundamnya itu. Oke. Jadi semoga sebuah video yang singkat ini bisa membantu kita semua untuk bisa lebih memahami lagi tentang cara-cara, trik-trik untuk bisa membuat sesuatu yang susah jadi gampang ya. Oke, sebelum kita menutup video ini ya, saya ingin buka satu tiket UR. Ya, ini kita gimana dengan kita udah sampai level 28 belum ya kan, rank 28 apakah sudah? Kalau sudah berarti kita sudah bisa buka tiketnya ya. Nah, mari kita lihat kira-kira saya akan dapat Gundam UR apa nih ya. Semoga bisa ya, saya sih berharap bisa dapat yaitu Ariel. Kenapa? Karena saya kalau bisa dapat Ariel saya bisa bisa bintang 2 ya. Lumayan nih kalau bisa sampai bintang 2 ya kan, damage-nya bisa lebih kuat lagi ya. Saya berharap sih bisa dapat Ariel ya. Mari kita coba. Oke, kita lihat sama-sama hasilnya apa yang akan kita dapatkan. Oke, yuk kita lihat apa yang akan kita hasilkan dari sini. Ayo Ariel. Oke, Ariel, please. Apa nih? Sasabi. Oh my god, dapatnya Sasabi coy. Oke, boleh ya, nggak apa-apa ya. Kita jadi bisa bintang 1 Sasabi ya. Nah, kalau Sasabi bintang 1 ini menarik. Saya bisa masukin dia ke line up PVP kalau seandainya ternyata metanya beda gitu ya. Mungkin ini bisa masuk ke dalam line up ya, karena kan kalau udah bintang 1 itu akan beda banget damage-nya. Oke, kita lihat nambah berapa persen ya? 20% ya nambahnya ya. Nambah 20%. Ini akan sangat menarik sekali. Wah, kayak damage-nya jadi 12.000. Wah, ini sangat menarik. Ini akan sangat bagus sekali buat dimasukin ke line up kita nantinya. Oke, kita lihat kalau seandainya kita masukin Sasabi di line up kita, apa yang akan terjadi. Kita lihat. Sangat menarik sekali. Kita coba lihat tukar sini. Sebenarnya supportnya sih nggak boleh ditukar. Attack-nya 15.000. My god. Wow. Mobnya bisa sampai 11.200. Wow. Ini sih bikin tergiur ya untuk dimasukin ke line up deh. Kayaknya bakalan bagus banget ini masuk ke line up. Wah. Ini bingung nih antara pindahin ke sini ataupun kalau kita pindahin ke sini bagaimana hasilnya. Wow, ini juga makin bagus ya. Kita nanti lihat deh pas saat nanti pas PVP kita akan lihat lagi bagaimana dengan line up ini ya kan, apakah ini lebih bagus ataupun Defender 2 lebih bagus, nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan
hal yang berguna buat kita, ya kan. Kalau misalnya ada komentar, silakan coret-coret di bawah ya, kasih kritik ataupun saran ataupun masukan buat bikin video apa lagi, ya kan. Silakan kasih coret-coret di bawah ya. Makasih telah yaitu menonton video ini sampai selesai. Thank you semuanya.